Selamat malam. Saya mencoba membawa satu topik. Topik ini, kalau boleh pinjem bahasa Pagem, eh, selalu terngiang dan sepertinya Tuhan ingin kita untuk sama-sama belajar tentang topik ini. Topik ini juga terinspirasi hasil dari sharing waktu itu pernah teleponan sama Desi. Terus juga mungkin yang hari Senin kemarin kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Tiba-tiba terbersit aja untuk kok pengen ya sharing tentang topik ini. Eh, Biar kita sama-sama belajar lah tentang topik ini. Saya coba, saya punya PowerPoint nggak banyak kok, cuman dua halaman aja. Ya teman-teman kita coba eh, kita bersama-sama pada malam hari ini mau belajar tentang ketekunan. Mungkin ini bahasa topik yang familiar juga ya buat kita semua. Eh, Ketekunan saya ambil dari dasar firman Tuhannya dari Wahyu 14 ayat 12 yang berbunyi, yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti firman Allah dan iman kepada Yesus. Saya mencoba juga mencari apa arti kata ketekunan. Saya menemukan empat arti kata ketekunan. Yang pertama, sungguh-sungguh. Yang kedua, kita fokus terhadap sesuatu yang mungkin sedang kita kerjakan. Dan konsisten. Jadi ya itu aja gitu, konsisten nggak eh, kesana kemari gitu ya. Terus never give up, tidak mudah putus asa. Jadi ini kira-kira empat arti ketekunan yang saya temukan. Nanti kalau teman-teman mau nambahin, nggak masalah ya, atau mau koreksi juga boleh. Jadi ketekunan, sungguh-sungguh, fokus, konsisten, dan tidak mudah putus asa. Saya mencoba merangkum dari Ibrani 10 ayat 22 sampai dengan 25. Nanti teman-teman boleh baca lagi ya firman Tuhannya. Saya mencoba merangkum dari Ibrani 10 ayat 22 sampai 25 ini ada tiga langkah untuk kita menjadi tekun, menjadi orang-orang yang tekun. Yang pertama adalah datang kepada Tuhan dengan motivasi yang benar. Iya teman-teman, pada saat kita datang kepada Tuhan, dalam kita beribadah minggu mungkin, atau kita mengikuti komsel seperti pada malam hari ini, mungkin lebih identik ke ibadah minggu ya. Kita datang untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, dan mungkin kalau hari Minggu kita juga menabur. Jadi motivasi kita itu kepada Tuhan, motivasinya yang benar. Tidak bisa dipungkiri kali ya, kalau saya boleh sharing, mungkin dulu waktu saya pemuda mungkin ya, kalau misalnya mengikuti ibadah minggu atau ibadah gerakan pemuda, mungkin motivasi saya salah gitu ya. Oh, karena aku mau ketemu si A nih gitu. Atau mau ketemu si B nih karena dia pinter main gitar misalnya. Nah, motivasi saya tuh udah salah tuh ya. Tapi ya dengan seiringnya waktu ya kita akhirnya tahu kalau kita datang kepada Tuhan motivasi kita harus benar. Nah, pada saat kita bertemu dengan Tuhan, kita juga sebaiknya kan kita mau ketemu Tuhan ya. Kalau kita ketemu presiden aja, kita berpakaian rapi gitu ya. Terkadang saya sebagai pribadi suka sedih gitu kalau orang mau bertemu Tuhan, mau ke gereja, terkadang dari segi pakaian mungkin pakai sandal jepit misalnya,
Itu saya pernah lihat gitu dengan mata kepala saya sendiri gitu. Dan pakai celana pendek, mungkin yang biasa kita pakai celana pendek ke Alfamaret misalnya. Nah, saya kadang suka sedih gitu ya. Kita kan mau bertemu dengan Tuhan ya, mau bertemu dengan Raja kita. Biarlah kita boleh mempersembahkan diri kita yang terbaik gitu. eh itu sih menurut aku ya. Jadi kenapa enggak kalau kita punya yang terbaik, kenapa enggak kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Sehingga kita datang kepada Tuhan semuanya dalam keadaan baik. Yang kedua, setia kepada Tuhan dalam suka dan duka. Terkadang memang kita cari Tuhan kalau kita susah, kita sakit, kita lebih lebih apa ya? Lebih mencari Tuhannya mungkin bisa pagi, siang, sore, malam atau setiap jam kita berdoa gitu. Terkadang kita juga eh, mencari Tuhan kalau kita senang kita lupa kepada Tuhan. Kita nggak setia karena aduh aku sibuk. Jadi udah deh eh, aku menabur aja. Misalnya seperti itu. Nah, teman-teman, Tuhan tidak ingin kita sekedar memberi dia materi saja. Tapi Tuhan juga ingin kita terlibat di dalam pelayanannya. Begitu teman-teman. Saat Tuhan ingin kita juga hadir. Kalau teman-teman boleh tahu ya, di gereja kita ada namanya 3 tugas panggilan gereja. Diakonia, koinonia, dan marturia. Jadi persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Nah, Tuhan ingin kita juga mempersembahkan diri kita dengan 3 tugas gereja yang ada. Memperhatikan teman yang sakit, seperti kemarin ya kita rame-rame jenguk Wahyu gitu ya di rumah sakit. Atau kalau Wahyu lagi sakit, kita memperhatikan. Begitu juga teman-teman. Kalau mungkin kan, aduh doain gue ya, gue lagi flu nih atau apa. Nah, itu kita sudah menjalankan tugas panggilan dari Tuhan. Yang ketiga, jangan kita menjauhkan diri dari Tuhan. Nah, teman-teman, eh, kita ini manusia ibarat tanaman yang harus selalu disiram. Kalau nggak disiram, kering. Oleh karena itu, janganlah kita menjauhkan dari ibadah, persekutuan-persekutuan, komsel seperti ini. Terus juga mungkin kalau ada pembinaan-pembinaan, seminar-seminar yang diadakan, itu juga kita, apalagi sekarang banyak ya seminar lewat Zoom, gratis. Kalau memang kita ada waktu, kenapa enggak? Supaya kita selalu diisi, kita banyak pengetahuan, sehingga ya itu kita selalu disiram, nggak kering gitu. Nah, kira-kira itu langkah-langkah untuk kita menjadi tekun. Nanti teman-teman boleh tambahkan lagi ya. Nah, yang terakhir adalah buah dari ketekunan. Saya ambil dari Roma 5 ayat 4 sampai 5. Di situ berkata, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita, dan Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, dari Roma ini, saya boleh mengambil 3 buah dari ketekunan, bahwa kita akan menjadi orang-orang yang tahan uji, karena eh, proses ketekunan itu. Kita menjadi orang yang tahan uji, kuat, punya pengharapan di dalam Tuhan, dan selalu bersuka cita. Karena apapun hasil yang akan kita terima, kalau itu kita tahu dari Tuhan, walaupun mungkin tidak sesuai harapan kita, pasti kita menerimanya juga dengan lapang dada, dengan sukacita. Karena memang saya lihat eh, ketekunan ini lebih menekankan kepada proses
proses yang kita alami sehingga kita menjadi orang-orang yang tahan uji gitu. Jadi dari proses ketekunan itu kita menjadi orang yang kuat gitu. Nah, kalau saya lihat teman-teman di sini, saya contoh aja ya Desi ya. Walaupun mungkin rumah tangganya eh, tidak utuh, tapi saya yakin dengan ketekunan Desi berdoa selalu untuk anak-anaknya, kita bisa lihat anak-anak Desi puji Tuhan saat ini berhasil, sudah pada bekerja, dan mungkin kita bisa bilang anak-anak Desi anak-anak baik gitu ya. Itu saya yakin itu adalah buah dari ketekunan bagaimana Desi rajin berdoa, berkomunikasi baik dengan anaknya, setia di dalam Tuhan. Itu hanya contoh yang saya bisa sharing gitu. Dan mungkin kalau saya saat ini mungkin saya masih berproses, masih Tuhan proses. Saya yakin buah ketekunan saya mungkin nanti akan terlihat nanti. Mungkin sekarang belum gitu. Dan dari Ibrani 10 ayat 36 mengatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi kalau saya boleh beri kesimpulan bahwa seperti tadi yang Wahyu 14 ayat 12 bahwa dengan tekun kita menuruti perintah Allah dan iman kepada Allah. Jadi proses ketekunan itu Tuhan inginkan kita tetap beriman kepada Dia, tetap setia kepada Dia, dan menuruti perintahnya. Walaupun mungkin terkadang proses itu tidak selalu mulus, tidak selalu enak, bahkan mungkin jungkir balik, tapi selalu endingnya ada harapan. Tuhan janjikan harapan karena ketekunan yang menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak akan mengecewakan karena kasih Allah yang dicurahkan di dalam hati kita. Jadi, walaupun itu baik atau tidak sesuai keinginan kita, tapi tadi saya bilang bahwa pasti Tuhan akan berikan sukacita di dalam hati kita. Kira-kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kiranya topik ini bisa menjadi berkat buat kita semua dan teman-teman boleh sharing dan menambahkannya. Kita akan lanjut dalam sharing, tapi kita berdoa dulu ya.